Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dismo Namadio, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai propaganda politik, perikanan politik, dan retorika politik. Tidak usah perpanjang lagi, langsung saja. Oke, yang pertama yaitu propaganda politik. Propaganda politik digunakan oleh berbagai pihak politik untuk memenangkan hati pemilih dan membuat naratif politik yang mendukung tujuan mereka. Propaganda politik tidak hanya terjadi selama kampanye pemilu, tetapi juga dapat ditemukan di banyak konteks politik seperti debat publik, kampanye advokasi, dan bahkan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, di era digital, propaganda politik sering digunakan melalui media sosial. Yang kedua, periklanan politik. Perikanan politik biasanya terjadi selama musim kampanye, di mana calon atau partai politik mencoba untuk mempromosikan diri mereka kepada pemilih. Cara ini seringkali melibatkan penggunaan iklan televisi, radio, atau online yang dirancang untuk menyoroti kekuatan dan prestasi calon, sementara seringkali juga menyerang lawan mereka. Yang ketiga, retorika politik. Ini melibatkan penggunaan bahasa dan simbol untuk mempengaruhi orang. Politisi sering menggunakan retorika ini untuk membangun citra diri dan merumuskan isu dan keyakinan pemilih. Misalnya, gaya komunikasi politik yang diam-diam digunakan oleh tokoh politik seperti Airlangga Hartarto. Dalam menampilkan otoritasnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, media digunakan untuk memanipulasi persepsi publik terhadap isu atau calon tertentu. Di sisi lain, media juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan dan mendidik publik tentang isu-isu politik penting. Baik, yang berikut yaitu dua contoh kasus yang mencakup unsur propaganda politik, perikanan politik, dan retorika politik. Contoh kasus yang pertama yang saya pakai yaitu Jaga Demokrasi Sehat, Prabowo bawa gagasan bukan propaganda negatif. Dalam kesempatan debat calon presiden, Prabowo Subianto secara tidak langsung mengingatkan betapa pentingnya berhenti lontarkan narasi negatif. Momen tersebut terjadi pada saat Capres nomor 1 Anies Baswedan saat membahas kemunduran demokrasi Indonesia. Contoh kasus yang kedua yaitu hasil debat perdana Capres, Anies disebut menang retorika, Prabowo kebanyakan emosi. Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta, muncul sebagai MVP dalam debat Capres tersebut. Penampilannya tidak hanya terkenal karena isi argumennya, tetapi juga karena cara penyampaiannya. Dari awal hingga akhir, Anies secara konsisten menyerang Prabowo Subianto, calon terdepan saat ini, yang menandai kehadirannya bukan hanya sebagai kandidat, tetapi juga sebagai penantang serius untuk kursi kepresidenan. Mungkin itu saja contoh kasus yang saya pakai. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Sampai jumpa lagi di presentasi yang berikutnya.